Shalom saudaraku, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Ya, saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayat yang ke-21. Ya, Bapak Ibu silakan baca di dalam ayat itu apa yang dituliskan ya. Tapi saya memberi tema bahwa Yesus adalah teladan hamba Tuhan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat rentetan kisah tentang Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana sederhananya ya kelahiran Yesus Kristus ya, walaupun ia termasuk keturunan Daud atau punya nama besar ya, tetapi dia lahir dengan sangat sederhana. Dalam Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Lalu Yesus dan perjalanan hidupnya kita dapat lihat dalam Matius pasal 2 sampai dengan pasal yang keempat. Lalu pengajarannya kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Lalu ada banyak mujizat yang Yesus lakukan ya dalam kehidupannya. Matius pasal 8 sampai pasal 12 pasal itu. Nah, Yesus sosok yang luar biasa. Ya, sosok yang sempurna. Ia pun punya dasar yang kuat untuk bisa berbengah dan sombong. Nah, tetapi pertanyaannya bagi kita begini. Apa yang bisa kita teladani oleh hamba Tuhan? Ya, apa yang bisa kita teladani sebagai hamba Tuhan dari Yesus Kristus? Karena kita harus sadari bahwa Yesus Kristus adalah teladan kita dalam melayani Tuhan. Ya, teladan kita dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama. Yesus punya sifat yang tidak sombong atau tidak ingin terkenal atau tidak ingin dimegah-megahkan oleh orang. Dalam ayat 15b menuliskan bahwa banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus sembuhkan mereka. Banyak orang mengikuti Yesus karena pelayanannya luar biasa. Sejak lahir sudah dinanti-nantikan, sampailah dalam pelayanannya. Banyak hal yang Yesus lakukan, mujizat, pengajaran, dan sebagainya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Secara manusia bisa saja Yesus menyombongkan diri dan bangga diri karena sudah banyak hal yang dia lakukan. Nah, tetapi Yesus tidak demikian, ia tetap sederhana. Bukti sederhananya dapat dilihat di ayat yang ke-16. Ya, dia menulis bahwa ia tidak mau diceritakan siapa dirinya, bahwa Yesus tidak mau ya, diceritakan siapa dirinya, apa yang sudah dibuat dan lain sebagainya. Nah, lalu bagian pertama ini mengajarkan kita ya bahwa sebagai hamba Tuhan kita mampu menguasai diri kita. Sebagai hamba Tuhan kita harus mampu menguasai diri kita. Di saat Tuhan pakai untuk melayani yang luar biasa, kita tidak lupa bersyukur dan rendah hati. Hamba Tuhan juga belajar supaya tidak mengejar ketenaran ya, tetapi tetap hidup dalam ucapan syukur bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita belajar yang pertama bahwa di dalam melayani Tuhan tidak ada unsur kita mau menyombongkan diri, kita mau mengatakan diri kita paling hebat dan sebagainya, tetapi yang harus kita ingat adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya kita lihat bahwa ada rencana dalam hidup Yesus ya, ayat 18 sampai yang ke-21. Ayat yang 18 sampai 21 kita bisa melihat bahwa Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang Yesus Kristus. Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat ke-4. Yesus itu pilihan dan dikasihi. Yesus itu diurapi ya oleh Roh dan akan menegakkan hukum atas bangsa-bangsa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita lihat juga Yesus menuruti perintah. Yesus tahu tempat untuk berbicara. Yesus akan meneruskan misi penyelamatan. Yesus akan membuat hukum Allah berkuasa. Yesus adalah harapan bangsa-bangsa. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, bagian ini kedua ini apa yang bisa dipelajari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa dalam kehidupan hamba Tuhan ada rencana Allah. Rencana itu tidak sembarangan. Setiap hamba Tuhan punya karunia masing-masing dan punya bagian masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini yang kita pelajari dalam pelayanan kita, bahwa kita menjalankan apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah mau lakukan di tengah dunia ini. Jadi jangan pernah kita katakan bahwa hamba Tuhan lain ya yang mungkin kita anggap tidak sama seperti kita, itulah hamba Tuhan yang mungkin dikatakan tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya dan lain sebagainya, karena kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan.
Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan adalah sebagai hamba Tuhan harus sederhana dan tidak berusaha untuk tenar, ya, atau tidak berusaha untuk menyombongkan diri. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan harus menyadari akan rencana Allah dalam hidup ini dan menghargai hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan yang saya bagikan kepada kita bahwa teladan kita dalam melayani Tuhan adalah Yesus Kristus. Ada kesederhanaan di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya dalam dia menjalankan setiap rencana-rencana yang Allah berikan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.